Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan. Kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Firman-Nya berkata demikian. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita, teliti dalam pengajaran Injil. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar supaya kita teliti dalam pengajaran Injil. Itu berarti dua sisi penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, baik dari sisi sebagai pengajar, tapi juga baik dari sisi kita yang diajarkan. Sebagai pengajar-pengajar Injil, pengajar-pengajar firman, kita harus teliti dalam mengajarkan firman, mengajarkan Injil, sehingga kita tidak mengajarkan Injil yang lain. Mengajarkan hal-hal yang justru bertentangan dengan firman itu sendiri. Sebagai umat kita harus juga teliti. Kita harus kritis, kita juga harus punya kemampuan untuk bisa memfilter mana kebenaran, mana pembenaran, mana yang sesuai firman dengan mana yang tidak sesuai dengan firman. Jadi perlu ketelitian dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, secara khusus dalam hubungan dengan pengajaran Injil. Karena pasti itu akan mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita sebagai umat. Lalu pertanyaannya adalah, untuk apa? Apa tujuannya kita teliti dalam pengajaran Injil? Apa manfaatnya, apa gunanya bagi saudara dan saya sebagai umat? Setidaknya ada dua hal penting yang saya amati dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 1, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Jadi ini bukan hanya bagi pengajar, tapi bagi kita yang mendengar. Untuk apa? Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi tujuan pertama kita untuk teliti dalam pengajaran Injil, teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar tentang berita Injil, tentang firman, tujuannya supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kalau kita tidak teliti, pasti kita akan hanyut di bawah arus. Atau dengan kata lain dalam konteks latar belakang kitab Ibrani, di mana umat pada waktu itu sedang mengalami penganiayaan oleh karena iman. Sehingga ada golongan-golongan orang Yahudi yang mau mengajak orang-orang Yahudi untuk kembali kepada agama Yahudi. Karena daripada mereka mengalami penganiayaan karena beriman kepada Kristus, lebih baik mereka kembali saja ke agama mereka yang semula, yaitu agama Yahudi, supaya tidak mengalami apa yang namanya penganiayaan. Dalam konteks itulah penulis memberi surat kepada jemaat yang ada atau jemaat Ibrani pada waktu itu, bahwa mereka harus mengerti Injil dengan baik, harus teliti dalam memahami berita Injil secara khusus tentang Yesus Kristus, supaya mereka tidak terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan mereka. Bahasa yang disebut di sini adalah supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Atau dengan bahasa lain, supaya kita teguh dalam iman kita. Itulah tujuannya kita teliti dalam pengajaran Injil, teliti dalam memahami Injil itu, supaya kita teguh dalam iman.
Tapi kalau kita tidak teliti, kita hanya mempercayai yang kita tidak tahu, yang harusnya kita tahu, yang kita percaya, itu yang membuat kita gampang goyah iman, gampang terbawa arus oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Jadi, teliti dalam pengajaran Injil, dalam memahami Injil secara baik dan benar, itu suatu yang sangat penting. Supaya kita jangan dihanyut di bawah arus oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman. Sebaliknya kita tetap teguh dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Yang kedua, tujuan kita teliti dalam pengajaran Injil, dalam ayatnya yang ketiga, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Perhatikan di situ, jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Artinya keselamatan itu suatu karya Allah yang luar biasa bagi kita. Keselamatan itu adalah suatu pemberian Allah yang sungguh ajaib dan luar biasa bagi kita manusia berdosa. Jangan menyia-nyiakan keselamatan itu. Kita bisa menyia-nyiakan keselamatan kalau kita tidak teliti dalam pengajaran Injil. Tapi saya percaya ketika kita teliti dalam pengajaran Injil, kita memahami Injil, memahami firman, memahami tentang Yesus Kristus secara baik dan benar, itu yang membuat kita tidak menyia-nyiakan keselamatan. Umat Israel pada waktu itu mau menyia-nyiakan keselamatan itu dengan kembali ke ajaran mereka yang semula. Mereka mau mundur dalam pengiringan kepada Yesus Kristus. Itu berarti mereka menyia-nyiakan keselamatan. Kita juga ketika kita telah memperoleh keselamatan karena iman kita kepada Yesus Kristus, firman Allah berkata bahwa kita ditebus bukan dengan emas dan perak. Kita ditebus dengan darah yang mahal, sangat mahal di Bukit Golgota. Karena itu kita tidak boleh menyia-nyiakan keselamatan itu. Dengan cara apa kita menyia-nyiakan keselamatan? Dengan cara kita tidak mengisi keselamatan itu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang benar. Kalau justru kita mengalami keselamatan tapi justru kita akan hidup dalam dosa, itu sama artinya dengan kita menyia-nyiakan keselamatan itu. Tapi kita tidak menyia-nyiakan keselamatan ketika kita mengisi keselamatan kita itu dengan cara kita berbuat hal-hal yang baik, berbuat hal-hal yang benar, berbuat hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan sesama kita. Kita memperbanyak amal kita. Itu kita sedang mengisi keselamatan itu. Bukan kita berbuat baik dan berbuat amal untuk memperoleh keselamatan itu, bukan. Kita sudah memperoleh keselamatan, kita tidak boleh menyia-nyiakan keselamatan itu sebagai wujud syukur kita bahwa kita semua sudah mengalami memperoleh keselamatan itu. Maka kita mengisi keselamatan itu dengan melayani Tuhan, berbuat hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, mengisinya dengan gimana supaya Injil Kristus semakin bersinar di tanah Papua, bagaimana supaya kerajaan Allah semakin jaya di tanah Papua. Itulah yang harus kita buat sehingga kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tapi sebaliknya kita mengisi keselamatan kita itu dengan cara-cara hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Karena itu teliti dalam pengajaran Injil, teliti dalam memahami Injil, teliti dalam memahami firman, teliti dalam memahami tentang siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya. Itu sesuatu yang sangat penting supaya kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita manusia yang berdosa. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami teliti dalam pengajaran Injil. Tolonglah kami supaya kami teliti dalam memahami Injil, memahami firman dengan baik, tapi juga kami teliti dalam mengajarkan Injil kepada siapapun sehingga kami mengajarkannya yang benar.
Tujuannya kami teliti dalam pengajaran Injil supaya kami jangan hanyut di bawah arus, supaya kami jangan menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami untuk kami bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.